Oke guys, balik lagi di video gua. Oke, jadi hari ini gua akan ngebuatin video untuk pembahasan UKK, ujian kompetensi keahlian untuk jurusan RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Oke, jadi ujian kompetensi keahlian ini rutin ya, setiap kelas 3 atau kelas 12 ya, sebelum mereka itu lulus, mereka ada yang namanya itu UKK, ujian kompetensi keahlian. Oke, jadi gue akan ngebahas itu pembahasan soalnya ya. Gue akan mulai dari paket 4 ya. Oke, dari paket 4, kemudian paket 3, paket 2, dan paket 1 ya. Kemudian nanti akan gue bahas juga untuk pembahasan UKK jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, langsung aja kita akan masuk ke pembahasan kita, yaitu pembahasan paket soal atau paket 4 ya. Oke, kita akan langsung buat file di sini namanya index.php. Oke, udah. Kemudian kita buat project awal di sini HTML ya. Kemudian kita buat judulnya di sini, kasih diskon. Oke, nah udah ya. Karena kita nanti akan menggunakan untuk stylingnya itu kita menggunakan Bootstrap ya, atau dari framework CSS ya, Bootstrap 5. Nah, nanti kita akan menggunakan CDN ya. Teman-teman bisa kunjungi link ini, Get Bootstrap di sini ya. Nah, nanti kita akan copy paste ini ya. Oke. Kita copy paste aja langsung. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti stylingnya nggak manual, tapi kita pakai framework CSS biar lebih cepat dan lebih simple juga itu ya. Oke, kemudian kita akan buat div container di sini ya. Kita buat kelas dengan nama container. Nah, jadi untuk membuat tata letak yang responsif nantinya. Oke. Kemudian di sini kita tambahin MT5, maksudnya itu margin top ya, itu sebesar 5. Bagian atasnya itu nanti. Di bawah kita kasih H1. Kemudian kita kasih kelas di sini. Oke, kemudian nah, seperti ini kita buat si tulisannya itu nanti jadi ke tengah-tengah. Oke. Kemudian di bawahnya itu kita kasih jarak, margin bottomnya tuh 4. Tulis aplikasi perhitungan diskon sini. Nah, oke. Kalau teman-teman pengen ngecek, teman-teman bisa buka folder ini tadi ya. Nah, ini kan ada di htdocs ya, di localhost. Teman-teman bisa buka tab baru di sini, localhost/ukk diskon. Nah, kenapa dia seperti ini? Karena XAMPP nya belum kita hidupin. Kita hidupin dulu. Oke. Nah, ini ya. Jadi dengan text center tadi itu posisi tulisannya ada di tengah-tengah. Di bawah sini kita akan membuat form inputan ya. Kita buat di sini form, kemudian actionnya kita kosongin dulu, kemudian kita tambahin di sini method nanti untuk proses perhitungannya nanti ya. Ini kita tanda petik 2 dulu, kemudian kita kasih kelas, kita kasih border p strip 4. Nah, ini ya.
kemudian kita kasih rounded supaya dia ada melengkung dikit di ujungnya, kemudian kita kasih bayangan. Oke. Nah, kemudian kita buat div di sini. Oke, kita buat mg strip 3. Nah, jadi kita buat kelas untuk margin button sini, kita buat lagi label. Nah, kita kasih masukin di sini harga. Oke, udah. Kemudian kita kasih kelas di sini itu form label. Nah, jadi ini bawaan dari si bootstrapnya ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita tulis harga barang, kita save. Nah, di bawah label kita buat input di sini. Oke, karena dia harga berarti kita masukin di sini tipenya number, gitu ya. ID-nya kita masukin di sini, kemudian kita kasih harga, kemudian name-nya kita kasih harga juga. Kelas di sini kita buat form control di sini, kemudian step. Oke, di bawah sini ya, step. Nah, seperti ini kita kasih 0,01. Nah, jadi ini digunakan untuk angka desimal dengan 2 digit di belakang koma ya. Nanti kita kasih 0,01 gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak mau dikasih juga ya nggak apa-apa. Kita kasih placeholder. Jadi ntar di tulisan inputannya itu ya, itu ada tulisan masukkan harga barang. Oke. Nah, kalau misalkan kita coba cek di sini, kita refresh. Oke, udah ya, seperti ini ya. Oke, nah lalu kita akan tambahkan lagi ya. Nah, sebenarnya bisa tinggal kita copy paste aja nih yang bagian div-nya ini. Kita copy paste, kemudian kita enter. Oke, nah seperti ini. Kemudian ini kita buat diskon, kemudian di tulisan sini kita kasih persentase diskon persen. Oke, nah input tipenya juga number ya, kemudian ID-nya aja kita ubah jadi diskon di sini, kemudian name-nya kita buat jadi diskon juga. Placeholder-nya nah kita masukin di sini, berarti masukkan diskon ya. Oke, udah. Kita tambahin required di sini, required. Oke, udah ya. Kalau kita save, kita cek di sini, kita refresh. Oke, sudah muncul ya di sini ya. Jadi ada 2 form nanti di sini. Kemudian kita akan membuat tombol untuk menghitung ya. Jadi nanti ketika ini harga barang dimasukin, kemudian diskonnya kita masukin, itu di sini ada tombol untuk menghitung diskonnya menggunakan button tipe submit ya. Oke, di bawah tag div penutupnya kita buat button di sini. Kemudian kita buat tipe. Oke, kita masukin di sini submit. Kemudian kita kasih kelas. Oke, kita masukin btn primary. Nah,
ya. Maksudnya primary ini warna biru ya. Oke. Kemudian kita kasih W100 di sini wake-nya. Kemudian kita tulis di sini hitung diskon. Kemudian button. Nah, seperti ini. Oke. Kalau kita cek lagi di sini, kita refresh. Nah, ya. Jadi dengan menggunakan W100 tadi, wake 100 berarti itu untuk supaya ukurannya itu dari sini ke sini ya, lebar penuh gitu ya. Oke. Nah, nanti setelah itu kita akan masukin untuk CDN JavaScript-nya ya. Bawah tag div-nya di sini ya. Nah, teman-teman bisa masuk lagi ke di sini. Oke, yang ini ya. Teman-teman bisa copy aja. Kemudian bisa dipastekan di sini. Oke, kita save. Nah, oke. Kita refresh lagi ya. Nah, jadi nanti tinggal kita buat fungsinya itu menggunakan bahasa pemrograman PHP ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah kita buat tampilannya tuh. Oke, kita langsung aja kita buat dulu di sini tag PHP. Oke, di tengah-tengah sini kita akan membuat pengecekan dengan metode request ya. Oke, kita buat di sini if, kemudian dalam kurung $_server. Oke, kemudian kita kasih request underscore method di sini. Nah, oke, sudah. Kemudian kita akan kasih operator, kemudian kita kasih post ya. Jadi nanti kita gunakan post ini untuk metode pengiriman data melalui form ya, gitu ya. Oke, sudah. Kalau udah, di sini kita buat kurung kurawal, kemudian kita buat variabel harga. Nah, kita akan melakukan atau membuat sebuah fungsi untuk mengambil dan mengkonversi input ya. Nanti kita akan menggunakan floating point ya. Jadi di sini kita buat float file dan $_post. Oke, kita masukin di sini harga. Oke, kemudian kita titik koma di sini. Nah, jadi floating point ini untuk mengkonversi nilai string menjadi bilangan desimal tuh ya. Oke, jadi nanti berguna untuk memastikan si inputannya ini dapat digunakan dalam operasi matematika. Oke, kita copy paste, kemudian di sini kita buat jadi diskon, kemudian variabelnya kita buat di sini jadi diskon. Oke. Kemudian kita akan ngebuat validasi inputannya. Oke. Validasi input di sini. Nah, kita buat di sini if dalam kurung variabel harga kurang dari sama dengan 0. Oke, kemudian kita kurung kurawal, kita kasih keterangan. Oke. Kemudian kita buat di sini div class. Oke, kemudian kita kasih alert. Kita kasih alert di sini, alert, kemudian strip danger. Oke, kemudian kita tanda petik 2, kemudian kita kasih keterangan harga harus lebih dari 0. Oke, jadi maksudnya jika harga itu kurang dari 0, maka dia akan menampilkan alert, sebuah error ya, keterangan di situ harga harus lebih dari 0 ya. Oke.
Oke, ini ya. Kita titik koma. Oke. Kemudian di sini kita buat else if. Oke. Nah, kita buat untuk diskonnya di sini. Dolar diskon. Oke. Kurang dari 0, kemudian atau kita buat di sini dolar diskon lebih dari 100. Nah, jadi untuk diskon itu nggak boleh kurang dari 0 dan nggak boleh juga dia lebih dari 100. Tuh maksudnya ya. Kita buka kurung kurawal di sini. Kalau misalkan dia kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka dia akan muncul error. Nah, error ini bisa kita copy paste aja di sini. Oke. Nah, seperti ini. Tinggal kita ubah di sini. Diskon harus antara 0, oke, dan 100. Oke, kita save di sini. Oke, udah ya. Kemudian di bawah sini kita kasih else lagi. Kita akan membuat untuk perhitungan diskonnya. Oke, kita buat dulu di sini ya, dolar n. Nah, kita buat variabel baru namanya n diskon di sini, kemudian sama dengan dolar harga, kemudian kita kali ya, ini kita masukin rumusnya ya. Kita masukin variabel diskon dibagi dengan 100, kemudian titik koma. Oke, kemudian kita buat total di sini, total harga, oke, sama dengan variabel harga dikurang dengan n diskon. Oke, sip di sini. Nah, kalau sudah, kita akan membuat untuk tampilkan hasilnya ya. Oke, kita buat di sini echo. Oke, kemudian kita buat div kelas. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita kasih alert di sini, alert sukses. Oke, nah jadi nanti kita akan ngebuat sebuah alert ketika sukses ya, itu berwarna hijau atau sukses di situ. Apa yang ditampilkan di sini kita buat untuk tampilnya tag P. Oke, kemudian tag strong di sini, kemudian kita masukin harga barang dulu ya. Oke, kemudian kita slash strong di sini, kemudian kita kasih RP. Oke, kemudian di sini ya, titik. Oke, kita masukin number format. Nah, kita masukin number formatnya di sini, kita masukin variabelnya dulu, koma 2, koma, kemudian tanda petik atas kita kasih koma. Oke, kemudian kita koma lagi, spasi, tanda petik 1, kemudian di sini kita kasih titik. Oke, nah kemudian kita kasih titik. Oke, kemudian kita tanda petik 2 slash p. Oke, kita titik koma. Oke, nah kalau udah, kita buat lagi echo di sini, kemudian kita buat lagi p, kemudian strong. Nah, kita masukin di sini persentase diskon di sini ya. Oke, kita kasih tag menutup strong. Oke, kemudian di sini kita kasih dolar diskon ya, kemudian persen gitu ya. Kita kasih tag P. Oke, kemudian kita titik koma.
di bawahnya lagi kita buat untuk nilai diskonnya ya, tanda petik di sini, kemudian P, kemudian strong di sini kita masukin nilai diskon. Oke, kemudian di sini kita buat tag penutup dari strongnya, kita kasih RP, kemudian kita kasih di sini number format ya. Oke, sama ya seperti ini ya. Ini kita copy aja, kita pastein. Oke, udah. Nah, kalau udah ya, kita akan menampil satu lagi di sini echo, kemudian sama ya, tag P di sini, kemudian strong. Oke, kemudian kita masukin di sini total harga setelah diskon. Jadi akan menampilkan ya total harganya di setelah diskon itu berapa kira-kira. Oke, itu ya. Kita masukin di sini tag penutup dari strongnya. Teman-teman bisa copy paste ya sebenarnya ya, dari atas ya. Itu sebenarnya sama aja untuk penulisannya. Oke, kalau udah ini kita copy paste lagi. Oke, udah ya seperti ini ya. Nah, kalau udah kita buat di sini echo, kemudian tanda petik 1 slash tag div, tag penutup ya, kemudian titik koma. Oke, nah untuk sebuah fungsinya di sini sudah selesai ya, hanya ini fungsinya ya. Oke, nah jadi nanti kita akan coba kita lihat soalnya. Sebenarnya di sini udah semua ya. Oke, kita labelin kuning, kemudian kita akan melakukan pengujian ya. Oke, kemudian selesai dan simpan kode. Setelah pengujian berhasil, pastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan instruksi. Oke, ini sebelum itu kita cek dulu di sini, kita refresh. Oke, kita masukin ya di sini ya. Oke, misalkan 200.000. Oke, kita masukin di sini misalkan diskonnya itu 10%. Oke, kalau kita hitung diskon di sini, oke, kenapa dia nggak mau ya, saya ada yang lupa di sini teman-teman. Oke, harusnya di sini kita kasih ya pos di sini. Oke, karena kita tadi buatnya di sini pakai pos. Oke ya, kita coba lagi di sini, kita coba refresh. Oke, ini kita buat dulu, kita hapus dulu deh. Kita masukin 200.000, kemudian di sini diskon 10%. Oke, baru mau ya. Nah, jadi itu. Nah, ini dia muncul alert nih di sini ya, RP 200.000 ya. Nah, harga barangnya 200.000 tuh. Kemudian diskonnya 10%. Nah, ketika menampilkan hasil, ternyata nilai diskonnya itu belum berubah dan total harga setelah diskonnya belum berubah. Oke, kita akan coba cek lagi di sini. Nah, di sini nilai diskonnya belum kita masukin dan total harga setelah diskon. Oke, di sini kita masukin harusnya di sini end diskon. Oke, kemudian di sini kita masukin total harga. Tuh, seperti itu ya. Oke. Kalau misalkan kita refresh di sini, nah, sudah berubah ya. Nilai diskonnya jadi 20.000 ya. Nah, kemudian total harga setelah diskon jadi harga barangnya 180.000 tuh ya. Oke, jadi seperti itu proses pembuatan aplikasi perhitungan diskon ya. Oke, sederhana, teman-teman bisa ikutin aja di sini. Jangan lupa menggunakan framework Bootstrap untuk tampilan CSS-nya supaya lebih simple dan lebih mudah juga diimplementasiinnya.
jadi kita nggak nginput manual style.css nya. Oke, dan ini pun sudah responsif ya. Oke, itu sudah responsif ya di mobile. Kemudian kalau kita cek di laptop udah seperti ini. Oke, next gua akan bahas untuk paket yang lainnya. Jangan lupa di subscribe, share, like, and comment.